Halo, Zakir El Makmur di sini. Di sini pula kita belajar memahami kehidupan lewat aspek puisi, karena puisi dapat memperkaya jiwa kita. Sekurang-kurangnya memahami kehidupan lewat puisi, kehidupan kita bisa menjadi halus, santun, tidak pongah, dan tidak brutal. Dalam memahami aspek kehidupan ini, kita masuki lewat puisi yang saya bacakan ini, berjudul Menemukan Senyum di Rumah. Puisi ini saya ambil dari buku kumpulan puisi karya saya yang berjudul 65 Puisi Filsafat Senyum, Tanpa Senyumanmu Dunia Beku. Diterbitkan oleh Guepedia, websitenya www.guepedia.com. Menemukan senyum di rumah. Rumah bukan semata bangunan tersusun papan dan batu bata, tapi tempat di mana siapa saja bisa menemukan senyuman dari orang-orang yang tercinta. Ada anugerah Tuhan di sana, membentang luas tak terkirakan, bukan semata dinikmati sendirian. Jadi ulurkan rindumu dalam semesta. Janganlah diam, rajutlah untayan senyuman. Siapapun tidak akan mampu menyendiri. Bahkan indah surga yang tersebutkan bukan untuk kediaman seorang diri. Dikau pun dapat sifat kebajikan, kalaulah tiap aktivitasmu sekarang sangat membutuhkan cahaya penerang. Lihatlah sorot mata orang-orang tersayang. Senyumannya terpancar penuh pengharapan. Puisi yang tadi saya bacakan itu begitu filosofis, membicarakan rumah. Kita memang sudah pasti sering keluar masuk rumah, bahkan juga lebih banyak di antara kita tinggalnya di rumah. Sesungguhnya sempatkah dalam kehidupan kita ini kita merenungkan apa itu rumah? Dalam arti umum, rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Bila demikian halnya, itu juga sama maknanya dengan makna kandang, sarang, atau kerangkeng, karena tempat yang didiami dalam jangka waktu tertentu. Dalam puisi yang begitu filosofis sebagaimana puisi yang tadi saya bacakan, rumah bukanlah sembarang rumah, karena ada anugerah Tuhan di sana. Bisa saja di kandang juga ada anugerah. Ya benar, secara menyeluruh anugerah Tuhan tercurah menyebar sampai pelosok-pelosok jagat raya ini. Hanya saja kandang itu tempat yang pantas untuk hewan, sedangkan rumah adalah tempat yang mulia untuk manusia. Maka seindah-indahnya ada anugerah di kandang, lebih indah anugerah di rumah. Meski begitu, tidak semua rumah juga menghamparkan anugerah, atau terlihat tanda-tandanya rumah itu tertetes anugerah. Karena ada pula rumah tersebut secara esensi itu kerangkeng. Malah tidak sedikit rumah yang secara filosofis maupun harfiah, rumah itu betul-betul sebuah kandang. Walau ada kalanya orang yang mempunyai rumah itu mentereng laksana gedung putih ataupun megah laksana istana, bisa saja itu secara esensi memenjarakan jiwanya. Dalam bahasa yang filosofis, tidak tercapainya bahagia. Sedangkan
Tidak sedikit pula orang yang tinggal di tempat yang mirip-mirip kandang bisa berbahagia, tertawa, tersenyum, tidur enak. Sangat memukau pula bahwa rumah ditamsilkan oleh Oliver Wendell Holmes, penulis dan penyair Amerika ini, dengan begitu indah menorehkan pena bahwa kekasih yang kita cintai adalah rumah. Meski kaki kita melangkah, hati kita tetap tertinggal. Tentu saja kita pun berharap tempat yang paling menenteramkan hati adalah rumah. Tempat yang memperhalus perasaan adalah rumah. Dalam puisi yang tadi saya bacakan, diingatkan semua itu. Tempat di mana siapa-siapa bisa menemukan senyuman dari orang-orang yang tercinta. Meski begitu, kita juga tahu buat sejumlah orang, rumah baginya tempat yang menakutkan. Tempat di mana segala perasaannya teriris-iris. Tempat yang membuat hatinya luka. Pada rumah yang begitu, ada sejumlah perkara berhamburan, berjejalan, berdesak-desakan, menghantam-hantam, dan menusuk-nusuk. Perkara itu bisa muncul dari urusan sosial, urusan ekonomi, ataupun urusan komunikasi hubungan antar sesama anggota di rumah itu yang tak harmonis. Rumah yang begitu secara tamsil diberitahukan oleh Pramudia Nantur, seorang penulis kenamaan dari Indonesia. Dia memberikan tamsilnya begini: apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak. Sungguh kita tidak ingin mempunyai rumah rusak yang membuat kita secara mental rusak pula, atau kejiwaan kita rusak pula. Kita ingin mempunyai rumah tidak mesti bagus dan mewah, melainkan sebuah tempat di mana keindahan bersemayam, keharmonisan begitu terjalin antar sesama keluarga. Rumah idaman yang damai itu bukan mustahil kita bisa dapatkan dengan cara kita mencicil pembayarannya lewat menguatkan komunikasi antar sesama keluarga, membina saling pengertian, dan memberi komunikasi, lantas memberi angsurannya saling menemukan senyum di rumah. Sebagaimana dilukiskan oleh puisi yang tadi saya bacakan, rumah itu pun ada anugerah Tuhan di sana, membentang luas tak terkirakan. Bukan semata dinikmati sendirian, jadi ulurkan rindumu dalam semesta. Kita ingat perkataan Mustafa Kemal Atatürk, penulis dan mantan presiden Turki. Dia mengatakan, perdamaian di rumah adalah perdamaian negara. Perdamaian negara adalah perdamaian dunia. Jadi mari kita betah di rumah, jangan tinggalkan rumah. Terima kasih.